Wajah lembaga peradilan kembali tercoreng. Lagi-lagi laku lancung sejumlah oknum hakim melunturkan citra lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Mereka boleh jadi tak menyangka kong kali kongnya dengan pihak-pihak yang berperkara dalam korupsi ekspor minyak sawit mentah terendus penyidik dari Kejaksaan Agung. Kasus dugaan suap oknum hakim ini menarik perhatian khalayak sebab praktik suap yang melibatkan petinggi pengadilan dan pengacara tenar kerap diwarnai unjuk gaya hidup mewah. Selain itu, terkait kasus ini, sebagian tersangka justru tak tampak di perkara tersebut kala persidangan bergulir. Sedangkan persidangan ketiga terdakwa korporasi sesungguhnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang berada di bawah naungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usut punya usut, sebelum jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arief Nurianta ternyata mengemban jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Disitulah Arief Nurianta memiliki kuasa menunjuk langsung 3 anggota majelis hakim untuk mengurus kasus ini. Arief Nurianta lantas menunjuk Juyamto selaku ketua majelis, Agam Syarif Baharudin sebagai anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Setelah uang tersebut diterima oleh Muhammad Arief Nurianta, kemudian yang bersangkutan, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang hakim sebagai tersangka dalam kasus suap pengaturan putusan lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di ranah lembaga peradilan, mereka bukanlah orang baru. Bahkan beberapa di antaranya memiliki catatan kontroversi. Suap menyuap seperti ini atau perkara yang seperti ini, suap terhadap hakim itu, suatu yang sebenarnya hampir terjadi setiap hari di peradilan. Cuma tidak kasat mata, cuma karena terjadi di bawah tangan. Yang kemudian diketahui di Pengadilan Jakarta Pusat ini, ini menurut saya karena kalau orang Jakarta bilang dia lagi sial aja, lagi sial aja dia kena. Muhammad Arief Nurianta diketahui merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung, berpangkat pembina utama muda golongan 4C. Arief Nurianta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 6 November 2024. Sebelum menjadi orang nomor 1 di PN Jakarta Selatan, Arief Nurianta pernah menempati posisi penting di berbagai pengadilan negeri. Sepak terjangnya itu dimulai sejak ia didapuk menjadi hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang pada 2016 silam. Arief Nurianta juga sempat menjadi Ketua Majelis Hakim yang membebaskan 2 terdakwa kasus unlawful killing Laskar FPI, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Kala itu meski Bribtu Fikri kemudian terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, namun ia divonis bebas. Nama berikutnya Juyamto. Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah 18 Desember 1967 ini tercatat sebagai hakim tingkat pertama yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juyamto tercatat sempat bertugas di PN Tanjung Pandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Bekasi, dan PN Jakarta Utara. Sebelum tersandung kasus suap vonis lepas terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah, Juyamto juga pernah menjadi hakim tunggal yang menolak pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tak pelak, penetapan Juyamto sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor CPO ini memantik beragam reaksi. Dari suap sebesar 60 miliar rupiah itu, Juyamto disebut memperoleh 6 miliar rupiah. Nama berikutnya yakni Hakim Agam Syarif Baharudin. Hakim kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 24 Maret 1969 ini merupakan seorang hakim karir yang telah lama berkiprah di jagat peradilan. Sebelum berdinas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agam Syarif pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Demak di Jawa Tengah. Salah satu kasus penting yang pernah ia tangani yakni kasus kerumunan Mega Mendung yang melibatkan Habib Rizik Syihab. Dalam kasus itu, Agam Syarif bertugas sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara terkait kasus suap hakim yang sedang ramai, Agam Syarif diduga menerima 4,5 miliar rupiah.
Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanto memanggil DJU selaku Ketua Majelis dan ASB selaku Hakim Anggota. Lalu Muhammad Arif Nuryanto memberikan uang dolar bila dikurskan ke dalam rupiah senilai 4.500.000.000, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanto menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara di-ATC. Setelah Muhammad Arif Nuryanto, Chuyamto dan Agam Syarif Baharudin, berikutnya ada nama Ali Muhtarom. Sebelum tersangkut kasus suap hakim, Ali Muhtarom merupakan salah satu hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong. Ali Muhtarom pun lantas dicopot. Sementara perihal kasus suap hakim, Ali Muhtarom dibilang memperoleh 5 miliar rupiah. Nama Ali Muhtarom menjadi buah bibir usai ia ketahuan menyimpan uang suap miliaran rupiah tersebut di kolong kasur di salah satu rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini pun menambah bukti keterlibatan Ali Muhtarom dalam kasus suap tersebut. Alhasil dari bagi-bagi uang suap sebesar 60 miliar rupiah kepada para oknum hakim tersebut, Muhammad Arif Nuryanto diyakini mengantongi bagian paling banyak. Menyikapi praktik nakal sejumlah oknum hakim, Mahkamah Agung pun bertindak. MA lantas merotasi ratusan hakim dan puluhan panitera untuk penyegaran. Langkah itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Mencuatnya kasus suap oknum hakim diakui memunculkan kekhawatiran perihal independensi dan objektivitas para pengadil.